Shalom, selamat pagi. Hari ini mari kita mendengarkan presentasi dari saudari kita Surnawati Hia yang terambil dari kitab Mikha pasal 1. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kesempatan. Baik, langsung saja. Yang menjadi latar belakang saya yaitu Nabi Mikha ini berasal dari kota kecil Moresia yang terlihat dari Galatia 1:14, itu di bagian selatan Yehuda, suatu wilayah pertanian yang subur sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Nah, Mikha ini berasal dari daerah pedesaan, mungkin dari keluarga yang sederhana, sedangkan Yesaya dan rekannya di Yerusalem bernubuat kepada raja tentang situasi internasional. Nah, Mikha ini nabi pedesaan yang mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, iman-iman fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Jadi ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kejahatan, penyembahan berhala, dan mengingatkan akan dampak yang berat jikalau umat itu pemimpinnya terus bersikeras dan melakukan kejahatan. Baik, langsung saja yang menjadi penafsirannya. Ayat 1. Jadi Samaria adalah ibu kota Israel dan Yerusalem ibu kota Yehuda. Keduanya mewakili bangsa murtad yang akan dihukum oleh Allah. Keduanya panggilan untuk memperhatikan, mendengar dengan perhatian, dengan pemahaman secara mental dan spiritual, dan dengan maksud untuk taat. Bangsa-bangsa sekalipun pesan ini ditujukan kepada seluruh bangsa bumi serta isinya harus siap. Bangsa itu harus menaruh perhatian ketika pesan diberitakan. Tuhan atau penguasa yang adalah Raja alam semesta terhadap atau di antara kamu. Bila terhadap kamu yang diacu adalah Samaria dan di Yerusalem, bila dipakai dengan arti di antara, maka penggantinya menunjukkan kepada seluruh bangsa. Ayat 3 dan 4. Tuhan terus duduk mengadili dosa-dosa orang-orang berdosa, seperti kita bisa lihat di ayat 4 bahwa lululah gunung-gunung di bawah kakinya dengan lembah-lembah terbelah, seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Jadi ketika langkah anggur Tuhan menyentuh puncak-puncak gunung, lululah gunung-gunung di bawah kakinya. Orang-orang lain menyarankan perubahan, yakni bukit-bukit untuk menghindari kesulitan yang nyata dari ungkapan lembah-lembah terbelah. Gambaran serupa tentang manifestasi Tuhan membangkitkan kekaguman seperti itu terdapat dalam, bisa kita lihat dari Keluaran 19:18 dan Hakim-Hakim 5 ayat 5 dan Yesaya 64 ayat 1. Ayat yang kelima, bangsa ini akan dihukum karena dosa-dosa mereka, khususnya karena penyembahan berhala. Bisa kita lihat di Mikha pasal 1 ayat 7 bahwa terjadi kedursilaan, kejahatan, dan ketidakadilan. Bisa kita lihat di Mikha 2:1-2 bahwa dosa-dosa yang lazim dilakukan di ibu kota merupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seluruh bangsa itu. Jadi semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub. Nah, karena dosa kaum Israel, pelanggaran harfiahnya berarti pemisahan diri, ya, atau pemberontakan Israel. Ini karena kerajaan utara telah memisahkan diri dari Tuhan, sehingga memberontak melawan syarat-syarat yang adil. Jadi karena itu akibatnya yaitu pelanggaran adalah semuanya ini tindakan menyaksikan sebelumnya dan maupun penghakiman yang mengikuti berdosa secara harfiah berarti tidak mengenai sasaran. Nah, seperti ketika seorang ahli tembak menembak dan salah satu atau tidak mengenai sasaran. Ayat 6 yaitu nubuat ini digenapin pada tahun 722 Masehi ketika pasukan Asyur memusnahkan kota ini. Bisa kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 17 1-5. Nah, penggenapan ini terjadi lama sesudah Mikha menubuatkannya, disebabkan karena dosa-dosa Samaria, sehingga
Tuhan melakukan hal-hal berikut ini. Timbunan yaitu puing reruntuhan yang menjadi tempat penanaman pohon anggur, peperangan menyebabkan kehancuran kota ini beberapa kali, dan pembuatan ini benar-benar digenapi. Jadi saudara bisa lihat di Yesaya 21, 1-3. Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membuat batu-batu Samaria terguling ke dalam lembah dan sama sekali menyingkapkan dasar-dasarnya. Saat ini Samaria timbunan pun tidak hanya di puncak bukit, melainkan juga di ladang di bawahnya. Selanjutnya di ayat 7 yaitu segalanya patung. Jadi mereka pada saat itu pemberitahuan terlebih dahulu Tuhan akan diremukkan dalam kemarahannya terhadap penyembahan berhala. Bisa kita lihat di Keluaran 20 ayat 4 bahwa segala upah sundalnya yaitu upah yang dibayarkan kepada para sundal sebagai harga dosa mereka. Jadi sehingga sang nabi menganggap bahwa peradaban penyembahan berhala itu adalah sebagai persundalan. Yang lanjut ayat 8 yaitu Mika menangisi kejatuhan Samaria. Bisa kita lihat dari ayat 6 bahwa hatinya hancur karena mereka menolak Allah sehingga harus dihukum. Jadi apakah kita menyesal dan sedih bila orang terus berdosa terhadap Allah sedang menuju ke kebinasaan dan kemusnahan mereka sendiri? Ayat yang ke-9 yaitu Yehuda juga bersalah karena pelanggaran dan pemberontakan terhadap Allah. Jadi Mika menghimbau beberapa kota tertentu di Yehuda. Bisa kita lihat di ayat 1, 10-16 bahwa ketika Sanherib merebut kota-kota berkubun di negeri Yehuda, bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 18 dan 13 bahwa penyembahan berhala dan kejahatan Samaria begitu terpengaruh terhadap Yerusalem. Jadi sehingga Yerusalem juga bersalah dengan dosa yang sama, bahwa keturunan dari keluarga Ahab, raja atas kerajaan utara suami Izebel. Jadi memerintah di Yerusalem dan membawa bangsa itu menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-10-15. Jadi di situ untuk meratapi kebinasaan yang akan menimpa mereka, membuat Mika digenapi ketika Sanherib merebut kota-kota berkubun di negeri Yehuda. Bisa kita lihat di 2 Raja-Raja 18-13. Di situ dikatakan bahwa Sanherib merebut 46 kota. Ayat 16. Jadi Mika meminta agar umat Allah menantikan perkabungan yang amat mendalam. Jadi hukuman akan keras. Yang pertamanya itu hukuman akan keras, anak-anak akan dirampas dan mereka akan diangkut ke dalam pembuangan. Jadi Mika menekankan bahwa umat Allah tidak dapat berpaling dari Tuhan tanpa menderita akibat-akibat yang hebat. Dan yang keduanya yaitu orang yang meninggalkan Allah dan firman-Nya untuk bersekutu dengan dunia, kegiatannya berdosa akan menemukan bahwa Allah akan menentang mereka dan mungkin mendatangkan malapetakan dalam hidup mereka. Jadi ini dinyatakan dalam bentuk ini barangkali Israel sebagai ibu di desa akan menyatakan duka cita mendalam karena anak-anaknya. Baik, yang menjadi kesimpulannya yaitu bahwa setiap orang tidak begitu mengetahui apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah dan menganggap bahwa kehendak Allah itu berat. Seperti inilah perkataan dan pemikiran setiap orang. Allah tidak menghendaki hal-hal seperti itu, tetapi apa yang dituntut Allah yaitu pertama berlaku adil, kedua mencintai kesetiaan, dan yang ketiga mengamalkan cinta kasih, dan ketiga hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah, kita murka Tuhan dapat menimpa siapapun. Bahkan umatnya kesayangannya, kita tidak perlu mencari pembenaran diri di hadapan Tuhan. Ya, ketika diperingatkannya, jadi kita sepatutnya mendengar dan bersyukur karena peringatan dan hukuman dari Tuhan adalah cara Tuhan mendisiplinkan kita agar hidup kita ini kudus dan benar di hadapannya. Baik, terima kasih. Baik, saya mau tanya di sini sesuai dengan
yang telah saya sudah bahas tadi tentang penyembahan berhala di bangsa ini untuk menyembah berhala. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa yang mengakibatkan Tuhan sangat benci terhadap penyembahan berhala ini? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Kita lihat bahwa Tuhan itu sangat membenci dengan penyembahan berhala. Tuhan tidak suka orang yang percaya kepadanya itu menyembah Allah lain. Jadi Tuhan itu mau bahwa semua orang yang percaya harus menyembah. Bisa kita lihat di Keluaran 20 ayat 4 bahwa segala upah sundalnya itu upah dibayarkan kepada para sundal. Jadi sebagai harga dosa mereka ini, sang nabi menganggap bahwa penyembahan berhala itu adalah sebagai persundal. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saudari Marwati Hia. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.